Halo semuanya. Halo, aku Muhammad Fauzi, tim 134-23010. Aku Jason Haji, 134-23032. Aku Simam Yudin dengan NIM 134-23034. Di sini kami menampilkan video mengenai OPC dari cutter. Cutter yang kami pilih ini terdiri dari 6 komponen utama. Yang pertama adalah slider, yang kedua adalah blade adjuster, yang ketiga ada blade yaitu besinya, lalu ada 4 ada case plastik, yang kelima ada case metal yaitu tempat untuk menaruh besinya, dan terakhir ada cap atau backplate. Oke, kita masuk ke part 1 yaitu slider. Slider dibuat dari material pellet ABS. Yang pertama kita melakukan inspeksi bahan baku terlebih dahulu. Yang kedua kita melakukan operasi injection molding, itu mencetakan. Dan juga di dalam cetakan ini kita bisa menggunakan warna, misalnya cutter warna merah, kita ambil warna merah dan sebagainya. Lalu pendinginan dengan cara dibiarkan di udara terbuka agar bisa menjadi mengeras. Lalu selanjutnya ada inspeksi dulu hasil injeksi modul itu gimana dimensinya, apakah sudah cukup atau kurang. Lalu ada operasi pemotongan material sisa, lalu dinamakan pemotongan gate atau runner. Dan ada finishing berupa deburring, jadi penghalusan tepi-tepian gitu. Dan yang terakhir adalah inspeksi akhir kualitas. Oke, sekarang kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu blade adjuster. Dibuat sama seperti sebelumnya, yaitu pellet ABS. Kurang lebih sama. Yang pertama kita inspeksi bahan baku dulu. Yang kedua kita melakukan operasi injection molding, yaitu mencetakan. Kemudian beri warna juga boleh. Lalu ada operasi pendinginan dibiarkan di ruang terbuka. Lalu ada inspeksi dimensi dulu. Lalu ada operasi pemotongan gate atau runner atau operasi pemotongan material sisa. Lalu ada finishing berupa deburring dan juga pengamplasan biar halus. Lalu ada inspeksi akhir kualitas dan selesai. Oke, untuk part ketiga ada bagian blade atau dari cutternya itu sendiri ya. Jadi di sini kita pakai materialnya dari sheet stainless steel 420. Pertama pastinya ada inspeksi bahan baku. Di sini kita belinya itu sheet stainless steel yang lebarnya itu udah sesuai sama lebarnya dari blade itu sendiri. Kemudian dilakukan operasi pressing. Operasi pressing itu tujuannya apa? Operasi pressing ini tujuannya biar ada kayak bolongannya untuk bisa dimasukkan ke dalam cutternya, sama itu biar ada kayak garis-garis supaya kita lebih mudah untuk motongnya kalau misalkan cutternya bermasalah atau segala macamnya. Terus kemudian kita inspeksi dulu hasil pressingnya gimana, apakah udah cocok atau belum. Kemudian kita melakukan operasi heat treatment. Heat treatment ini dilakukan untuk biar blade-nya sendiri itu jadi keras dan makin tangguh. Kemudian setelah itu kita inspeksi dulu kekerasan sama ketangguhan dari blade-nya sendiri gimana. Kemudian kita lakukan operasi grinding. Operasi grinding ini tujuannya untuk mempertajam daripada si metalnya ini sendiri, daripada stainlessnya ini sendiri biar bisa jadi tajam, biar bisa buat motong. Kemudian kita lakukan operasi shearing. Operasi shearing ini dilakukan biar dari satu roll sheet yang panjang itu biar bisa jadi blade yang satu kesatuan. Kemudian kita lakukan finishing. Finishing ini kita tambahin oil yang anti rust biar gak gampang karatan. Kemudian kita lakukan inspeksi akhir. Oke, kemudian untuk part keempat ada dari case plastiknya itu sendiri. Materialnya kita pakai pellet ABS. Terus kemudian pertama kita lakukan inspeksi bahan bakunya dulu, gimana bahan bakunya. Terus kemudian kita lakukan operasi injection molding, udah ada moldnya segala macamnya. Kemudian udah jadi, udah dicetak, itu kita dinginin dulu, kita biarin sampai case plastiknya itu ngeset. Setelah itu kita inspeksi dimensinya, hasil injection molding gimana, udah pas apa belum. Setelah dilakukan inspeksi, kita lakuin pemotongan kita atau runner sisa-sisanya. Kayak gitu. Terus kemudian kita finishing, kita deburring segala macamnya biar pas sama di tangan, biar gak tajam-tajam. Terus kemudian kita lakukan inspeksi akhir sama inspeksi kualitasnya gimana. Oke, untuk part kelima ada case metal. Untuk material yang kami gunakan adalah sheet stainless steel 304. Untuk proses yang pertama yaitu inspeksi bahan baku. Selanjutnya adalah operasi pemotongan awal menggunakan shearing mesin. Dan yang selanjutnya adalah operasi blanking, pembentukan pola dasar menggunakan stamping mesin. Untuk proses selanjutnya yaitu operasi bending, membengkokkan sisi produk menggunakan bending brake. Untuk selanjutnya yaitu operasi deburring, menghaluskan tepi-tepian halus menggunakan scraper tool. Terus untuk inspeksi yang terakhir dan kualitas. Oke, untuk part ke-6 kami yaitu cap atau backlip. Material yang kami gunakan adalah pellet ABS. Untuk proses yang pertama jelas adalah inspeksi bahan baku. Untuk operasi selanjutnya yaitu operasi injection molding atau pencetakan. Untuk tahap selanjutnya yaitu operasi pendinginan. Terus setelah itu kami melakukan inspeksi dimensi hasil injection molding. Terus
operasi yang selanjutnya itu operasi pemotongan gate atau runner untuk pembuangan sisa material. Terus untuk operasi selanjutnya itu operasi deburring sebagai finishing. Dan untuk tahap terakhir yaitu inspeksi akhir dan kualitas. Oke, kemudian setelah semua partnya udah jadi, kita assembly dulu. Pertama, kita part 1 dulu, slider sama part 2 plate adjuster. Itu kita assembly menjadi sub assembly 1. Kemudian kita sambungin sub assembly 1 itu dengan part blade-nya biar jadi sub assembly 3. Kemudian dari part 4 case plastik sama part 5 case metal itu kita sub assembly lagi untuk menjadi sub assembly 2. Kemudian dari part 6 cap atau back clip sama sub assembly 2 sama sub assembly 3 itu kita assemblykan menjadi assembly final. Kemudian dari assembly final itu kita lakukan inspeksi final terhadap cutter yang udah jadi itu gimana.